Mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 4. Amsal 4. Kita akan membaca yang ke-23 saja. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Renungan pagi kita hari ini mengangkat topik hati yang dijaga, hidup yang mengalir. Saudara, kalau kita berbicara tentang hati, hati adalah ruang terdalam di dalam kasih kepada Allah yang dibentuk dan diarahkan. Jadi hati adalah ruang terdalam di mana kasih kepada Allah dibentuk dan diarahkan. Jadi di mana kasih kepada Allah itu dibentuk dan diarahkan? Ya di dalam hati kita, saudara. Maka ketika kita berbicara tentang hati, maka hati itu merupakan pusat, ya, pusat tempat Roh Kudus bekerja untuk memurnikan motivasi, memurnikan kehendak, untuk memurnikan keinginan manusia. Ya karena di dalam hatilah kasih kepada Allah tadi diproses dan diarahkan. Nah itu sebabnya pagi ini kita membaca firman Tuhan, jagalah hatimu. Jadi bukan sekedar nasihat moral, tetapi menjaga hati merupakan panggilan menuju kekudusan hidup. Saudara, kadang kita menjaga orang, mengekang orang, bisa ya, tapi hatinya kita boleh batasi ya, tangannya, geraknya, ininya harus ke sini, harus ke sini. Hatinya yang bisa menjaga siapa? Yang memiliki hati. Saya tidak akan pernah bisa menjaga hati orang lain. Even itu anak-anak saya. Even itu mungkin pasangan saya. Nggak bisa menjaga. Yang bisa menjaga siapa? Yang memiliki hati. Saudara, kita tidak bisa berperan untuk orang lain, tapi diri kita bagaimana? Nah saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi berbicara dengan jelas. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Saudara, masalahnya adalah banyak orang percaya rajin menjaga perilaku luar. Wah, yang perempuan berpenampilan sedemikian, yang laki-laki berpenampilan sedemikian. Anak-anak, bapak, ibu sibuk mengurusi penampilan atau perilaku luar, tetapi lalai menjaga isi hati. Kita menghindari dosa yang terlihat, namun kadang membiarkan hati kita justru jatuh dalam dosa. Mulai dari kepahitan, iri hati, kelelahan, ketidaksetiaan, apalagi kesombongan rohani, berdiam, menutup hati jadinya, dan masih banyak lagi. Hati menjadi celah di mana seringkali justru dari sanalah kita jatuh dalam dosa. Mungkin hati menjadi lelah, iman menjadi mekanik kalau itu, dan relasi dengan Tuhan tentu akan terasa jauh. Bukan karena Tuhan pergi,
tetapi karena saluran hati kita tersumbat. Karena saluran hati kita tersumbat. Kalau di dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana firman Tuhan menegaskan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Artinya apa? Kualitas hidup rohani, relasi keluarga, integritas pelayanan, bahkan kesaksian di dunia ini ditentukan oleh kondisi hati. Sekali lagi, kamu bisa berpura-pura berpenampilan begitu luar biasa atau dipoles sana poles sini, hatimu busuk, busuklah itu. Hatimu kuncinya. Hatinya jatuh dalam dosalah itu. Kualitas hidup rohani kita, relasi keluarga kita ditentukan oleh kondisi hati. Maka dikatakan apa? Apakah arti najis itu? Di mana letak dan asalnya? Lagu anak sekolah minggu. Marilah kita buka Injil yang najis keluar dari hati. Saudara, bahkan ketika orang berbicara tentang apapun selalu dari hati. Termasuk ketika kita berbicara mungkin menyangkut dalam kehidupan rumah tangga. Orang mulai berpaling dari hatinya. Dari hati diawali semua. Orang mau mencuri juga dari hati. Orang mau berbohong dari hati. Diplanningkan. Semua. Maka yang najis itu bukan, katanya, yang A, B, C, tapi yang keluar dari hati kita. Saudara, hati yang tidak dijaga akan berhenti menghasilkan buah. Hati yang tidak dijaga tidak bisa berbuah tetap. Tetapi buah itu seringkali pahit. Kalaupun berbuah, keras dan melukai orang lain. Saudara, iman sejati selalu dimulai dari pembaharuan hati. Pembaharuan hati. Bukan sekedar aktivitas rohani. Saudara, pembaharuan hati itu sangat penting. Karena kalau tidak dimulai dari sana, maka aktivitas itu sifatnya sesaat dan sementara saja. Tuhan dalam kasih karunia-Nya menyediakan sarana-sarana anugerah. Apakah firman Tuhan, membaca firman Tuhan, doa, itu bukan sebagai rutinitas kosong, melainkan sebagai penjagaan ilahi bagi hati manusia. Makanya orang yang hatinya menyimpang, ya sulit berdoa. Tidak mau baca firman. Penyembahan boro-boro ya. Doa susah, doa pun susah. Tapi orang yang selalu terus membangun diri dengan doa, penyembahan, baca firman, ya hatinya dijaga. Saudara. Jadi ketika kita berbicara kebenaran ini, firman Tuhan menyingkapkan isi hati yang tersembunyi dan meluruskannya kembali kepada kehendak Allah. Doa menjaga hati tetap rendah, terbuka, dan peka terhadap suara Roh Kudus. Tanpa disiplin rohani ini, hidup saya dan saudara, hidup rohani saya dan saudara mungkin tetap sibuk, tetapi kehilangan daya alirnya.
ketika hati saya dan saudara dijaga setiap hari, hidup tidak menjadi bebas dari pergumulan. Tetap ada, tetapi tetap mengalir di tengah musim kering. Seperti kemarin renungan kita. Kasih tetap mengalir saat disakiti. Kesabaran tetap tumbuh saat diuji. Dan pengharapan tetap hidup meski keadaan belum berubah. Inilah buah dari hati yang dijaga. Hidup yang menjadi saluran anugerah, bukan penampung kepahitan. Saudara, pertanyaan saya kepada kita semuanya. Apa yang selama ini paling banyak mengisi hati kita? Firman Tuhankah atau suara lain? Adakah luka, kelelahan, atau dosa tersembunyi yang perlu kita serahkan agar aliran hidup kita dipulihkan? Dan yang terakhir, apakah disiplin rohani membaca firman, berdoa, masih menjadi penjaga hati kita? Atau sekedar menjadi kewajiban kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara, yang menjaga hidup kita. Tuhan, jadikan hati kami tahir. Jadikan hati kami tahir ya Tuhan. Jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku. Dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku. Dan perbaruilah batinku. Dan perbaruilah batinku. Dan perbaruilah batinku. Tuhan yang kudus, aku mengakui bahwa sering kali kami lebih sibuk menjaga tampilan luar daripada kedalaman hati. Periksa dan sucikan hati kami melalui firman-Mu. Bentuk kami dalam doa yang jujur dan setia. Biarlah Roh Kudus menjaga hati kami agar hidup kami mengalirkan kasih, kekudusan, dan buah yang berkenan kepada-Mu. Jadikan kami saluran anugerah-Mu bagi sesama.